Ya. Ini banyak netizen yang berkomentar soal kasusnya NM dan RG ya. Si RG ini nampak mimik mukanya aneh. Menurut Katerin seperti apa sih? Kita akan melihat gestur yang saat ini sedang viral ya, dimana ketika di persidangan mengenai gestur secara psikologi dari seorang dokter ini ya, R ya. Kalau aku lihat di sini dengan sangat percaya dirinya, dia menunjukkan bahwasanya menunjukkan dan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa, dan juga di sini didampingin oleh seorang suami juga. Dan di sini kalau aku lihat ada beberapa hal ya yang memang mereka berdua ini nampaknya sangat kompak sekali ya untuk bisa memperjuangkan kasus ini. Namun di sisi lain aku melihat beberapa kali gestur dari seorang dokter ini, di mana nampaknya ada beberapa pertanyaan yang memang dilontarkan kepada beliau, dan juga beliau ini ada keraguan dan semacam apa ya, semacam ada tekanan ya, sehingga ini juga yang membuat dia nampaknya dari beberapa pertanyaan itu juga agak ya memang kalau aku lihat ini pertanyaan-pertanyaan ini agak sangat apa ya, menjebak ya, sehingga ini juga yang membuat seorang dokter dokter R ini harus lebih berhati-hati dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim dan juga oleh rekannya yang saat ini sedang berseteru. Kalau aku bilang juga di sini kedua belah pihak merasa sangat sama-sama saling apa namanya, mengungkapkan kebenaran ya dari semua kesalahan-kesalahan ini. Namun aku melihat juga di sisi lain dari secara psikologinya ada ketakutan dari seorang dokter R ini ya, dari ketakutan dan juga kegelisahan yang memang aku melihat dari gesturnya beliau, serta ada beberapa pertanyaan juga yang jawabannya juga di sini nampak seperti agak meragukan ya, karena memang kalau aku lihat di sini banyak sekali tekanan-tekanan dan juga hujatan-hujatan dari netizen ini juga yang membuat psikologi beliau ini juga nampaknya agak down. Namun tidak luput dari semua itu, di sini juga ada pendampingan dari teman-teman terkuat serta sahabat dari seorang dokter ini, dan pada akhirnya di sini aku melihat dokter R ini agak santai ya. Dan walaupun saat ini memang posisinya adalah bahwa belum adanya keputusan dari hakim, dan di sini masih aku lihat ya masih dalam tahap penyidikan. Kalau aku lihat dari rentetan peristiwa persidangan di hari ini tadi dini hari, bahwasanya ini masih ada pertimbangan-pertimbangan lain juga dari hakim yang aku sih melihatnya pada akhirnya nanti akan adanya dilakukan mediasi lagi di antara kedua belah pihak ya. Tujuannya adalah di sini untuk mendamaikan dan juga agar adanya keadilan bagi kedua-duanya ya. Namun memang proses ini tidaklah mudah karena memang sudah berjalan juga ya. Dan aku lihat di sini dari satu pihak sisi lain seorang artis ini juga dengan masa penahanannya juga sudah berjalan. Dia juga di sini sedang aku lihat agak santai hari ini juga dari mimik ya, secara psikologinya dia agak santai, dan juga memang dia juga mendapatkan dukungan dari beberapa teman dekat dan juga keluarga ya, yang sangat disayanginya. Ini adalah suatu kekuatan tersendiri bagi seorang artis N ini. Dan juga aku melihat di sini sudah mulai timbul rasa kepercayaan diri dia, dan juga ini juga akan, kalau aku lihat juga di sini masih sebenarnya peristiwa ini adalah yang disidangkan adalah sebenarnya lebih kepada masalah pribadi masing-masing, tidak ada kaitannya dengan bisnis. Ini pure masalah ini terjadi karena adanya singgungan-singgungan dalam kata-kata dari kedua belah pihak yang dirasakan oleh kedua belah pihak ini, terutama oleh dokter R ini sangat merugikan ya. Dan juga ini yang membuat hakim pada akhirnya juga
bingung untuk memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar ya. Dan mudah-mudahan sih kalau aku bilang mudah-mudahan akan adanya mediasi lagi ke depannya ya. Dan karena aku lihat dari rentetan ini pun sangat rancu, kasus ini dibilang sangat rancu dan sangat, kalau diurutkan itu memang apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan ya. Masalahnya itu ketika di pengadilan kan kita bisa tahu bahwa permasalahan tersebut memang murni adalah karena terkait permasalahan pribadi ya, sebenarnya itu, dan kepentingan seseorang juga. Di sini ada beberapa orang juga yang mengambil keuntungan dan kepentingan sehingga menjadi kompor di antara mereka, sehingga kasus ini juga semakin memanas. Tapi aku lihat di sini tidak akan pernah ada penyelesaian kecuali dengan kata damai ya. Semakin adanya kericuhan, semakin banyak orang juga yang berkepentingan, maka kasus ini juga semakin tidak jelas arahnya kemana. Dan kalau aku bilang di sini harapan dari seorang hakim juga pada akhirnya akan diadakannya perdamaian atau di sini mediasi lagi agar cepat selesai kasusnya. Dan di sini kalau aku lihat juga karena kasusnya sudah berjalan, maka ini juga tetap harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Aku bilang nanti ujungnya kasus ini akan berakhir dengan damai. Oke, nah, RG membawa seorang saksi di dalam persidangan. Nah, si saksi ini juga sama. Menurut Kapelin ini saksi ini tertekan atau memang ketakutan? Seorang saksi dalam persidangan yang dihadirkan hari ini apakah memang tertekan ataukah bagaimana? Kalau aku bilang mohon maaf, saksi ini juga sebenarnya kalau secara detailnya dia itu tidak tahu apa-apa, dia hanya mendengarkan sebuah curhatan, bahkan terkesan pembelaannya ini sangat tidak jelas ya, karena memang dia tidak detail sekali untuk menjelaskan tentang kronologi kejadian. Yang jelas di sini kalau aku lihat saksi ini juga adalah sebagian dari apa ya, aku bilang sebagian dibayar lah ya gitu. Jadi untuk bersaksi juga ini bukan murni emang dia memberikan kesaksian, karena memang sebenarnya saksi ini juga tidak tahu apa-apa ya, hanya saja karena dia berhak untuk membela karena adanya kepentingan ekonomi juga di sini yang memang sudah dipersiapkan ya untuk bisa membela seseorang tersebut. Tapi sesungguhnya dia tidak mengerti apa-apa. Maka ketika beberapa pertanyaan dilontarkan, saksi ini juga terlihat sangat bingung, bukan tertekan tapi sangat bingung apa yang harus dijelaskan, karena memang seperti aku bilang saksi ini juga tidak mengetahui peristiwa ini secara detailnya. Bahkan lebih menonjol adalah kasus ini berkaitan dengan adanya lontaran kata-kata ya, lebih fokusnya ke apa namanya ya, perseteruan antara kedua belah pihak ya. Dan ini lebih kepada kalau aku bilang dari undang-undang ITE ya, jatuhnya ini akan jatuh dalam undang-undang ITE, dan ini tidak akan ada yang namanya, sebenarnya kalau dibilang undang-undang ITE ini kan kalau dibilang berat tidak berat, kalau dibilang tidak berat bisa jadi berat, tergantung nanti bagaimana kesaksian dan juga saksi-saksi yang akan dihadirkan. Tapi kalau aku lihat di hari ini tadi ini sangat rancu. Namun demikian aku melihat adanya sesosok segerombolan atau sesosok orang-orang memang di sini yang menjadi kompor, artinya adalah di sini ada gosokan-gosokan dari orang-orang yang memiliki kepentingan sehingga kasus ini masih bergulir. Harusnya kalau mereka berdua dikumpulkan dan diajukan untuk mediasi, maka kasus ini akan berhenti dan juga akan adanya perdamaian. Namun itu tadi, kasus ini juga menjadi memanas karena adanya beberapa orang yang memang di sini memiliki kepentingan dan juga di sini menjadi gosokan antara mereka berdua. Tapi aku yakin nantinya kasus ini akan berakhir dengan damai. Nah, si pelapor mengakunya stres, tapi kok netizen melihat dia masih bisa jualan. Ini permainankah? Apakah memang benar stres secara mentalnya atau bagaimana sih?
Kalau aku lihat namanya juga kita dalam menghadapi suatu masalah, apalagi sudah sampai ke persidangan ya. Kemudian juga seperti kita lihat tadi di persidangan adanya beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab dan juga terkesan rancu dan menampilkan bahwa kasus ini adalah berkaitan dengan Undang-Undang ITE yang artinya adalah ketersinggungan dalam kata-kata atau tersinggung dalam hal ya ucapan. Sehingga kalau aku bilang ini nantinya juga akan diadakan mediasi dan ini hanya karena mereka kedua belah pihak ini sama-sama merasa paling benar dan sama-sama tidak mau kalah. Itu sih sebenarnya ya, sehingga ini juga hakim juga sangat bingung pasal mana yang mau dijerat ya kan. Apalagi dengan netizen melihat ini tadi, persidangan ini tadi juga bingung sebenarnya yang dipermasalahkan itu apa ya. Sehingga apapun itu kasus yang sedang berjalan ini juga sangat rancu. Hanya saja kalau aku lihat memang di sini dari kubu kedua belah pihak ini juga ada orang yang memiliki kepentingan tersendiri, sehingga kalau aku bilang dua-duanya ini kayak semacam apa ya, termakan ucapan atau omongan, termakan hasutan ya. Sebenarnya kasus ini masih bisa untuk didamaikan dan tidak aku bilang tidak sesulit itu. Hanya saja butuh memang kebesaran hati dan sama-sama untuk meredam emosi, diselesaikan secara damai, maka sebenarnya kasus ini tidak harus berlarut-larut ke depannya. Pesan untuk dua belah pihak dari Felin. Kalau aku berpesan, aku tidak pro ke sana dan tidak pro ke sini. Sebenarnya adalah ya, pesannya adalah untuk kedua belah pihak, cobalah kita berpikir secara tenang. Marilah kita selesaikan permasalahan dengan dewasa, dengan kedewasaan dan kebijaksanaan dari kalian berdua. Sebenarnya kasus ini masih bisa untuk dicarikan solusinya. Dan solusinya adalah saling memaafkan dan juga untuk saling berbuka hati dan untuk saling support ya. Kalau emang ini kepentingannya adalah bisnis, sebenarnya tidak ada bisnis yang tidak ada solusinya. Bisa diselesaikan dengan damai, bukan dengan cara berseteru. Itu saja. Terima kasih.